Shalom, damai di hati, kakak-kakak pembina remaja dan teman-teman remaja. Apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Baiklah, pada saat ini kita akan beribadah bersama. Kita akan menyanyi, berdoa, membaca Alkitab, serta merenungkannya. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Baiklah, pada saat ini kita akan baca serta merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Kau yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca serta merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya ya Tuhan, Engkau akan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami mampu memahami serta mengerti apa maksud dari isi firman-Mu ini. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa serta permohonan kami, yang kami mau sampaikan hanya dalam nama Tuhan, yang adalah firman kehidupan. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Mazmur pasal 46, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api.
Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pembacaan kita di saat ini diangkat satu tema yang berjudul Kuatkan Iman dalam Pergumulan. Mazmur pasal 46 ini mau menjelaskan keberadaan bangsa Israel pada saat itu yang mendapatkan tantangan dan pergumulan dari luar. Dalam pembacaan kita di saat ini dijelaskan dalam ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat tentang kuasa Allah. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sekaligus juga sebagai penolong. Perlindungan adalah gambaran tentang bagaimana bangsa Israel dulu untuk mencegah serangan dari musuh-musuh, maka diperkuatlah benteng sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh-musuh yang ada. Tuhan Allah digambarkan seperti benteng, sehingga meskipun para musuh-musuh bangsa Israel pada saat itu berusaha untuk menghancurkan benteng pertahanan dari bangsa Israel, benteng pertahanan mereka tidak akan mudah untuk dihancurkan. Allah yang ditampilkan sebagai tempat perlindungan merupakan bagian dari kedekatan mereka dengan Tuhan. Tuhan Allah senantiasa hadir untuk memberikan pertolongan kepada umat yang berserah sepenuhnya kepadanya. Sekalipun bumi berubah, tetapi Allah tidak akan pernah berubah. Ia akan senantiasa melindungi umatnya. Selanjutnya dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8 jelaskan bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah kota yang memberikan kedamaian, dan juga Allah itu sebagai kota benteng yang teguh, di mana tidak ada satupun yang dapat mengguncangkan kota tersebut. Di bagian terakhir pembacaan kita dalam ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12, di sini kita mau menyaksikan karya Allah yang meredam semua gejolak di dunia yang sedang kacau. Di sini juga mau digambarkan bagaimana kuasa Allah di dunia ini yang tidak ada suatu pun kuasa yang dapat mengguncangkan kuasa Allah tersebut, di mana orang yang berlindung pada Allah akan mendapatkan keamanan sejati, karena Allah adalah pusat perlindungan dan sumber keamanan dan ketentraman. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan. Baik itu pergumulan secara pribadi, keluarga, ataupun pergumulan dalam pergaulan kita sehari-hari. Pada saat ini juga dunia sedang diguncangkan oleh pergumulan dengan adanya virus COVID-19, di mana seluruh aktivitas kita dibatasi karena adanya pandemi ini. Tetapi walaupun kehidupan kita sedang dilanda oleh pergumulan, itu tidak menjadi suatu halangan bagi kita untuk kita tidak melakukan peribadatan, kita tidak lagi melakukan
saat teduh tidak lagi memuji serta menyembah nama Tuhan, tetapi marilah kita sebagai orang yang percaya untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita, di mana kita membawa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam menghadapi pergumulan kita secara bersama-sama. Dan juga kita sering-seringlah untuk melakukan hal-hal yang berbau positif. Walaupun kita sedang dilanda oleh berbagai macam pergumulan yang ada, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, itu juga dapat membangun iman kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Walaupun pergumulan yang kita alami saat ini terasa berat, tetapi jika kita libatkan Tuhan dalam kita menghadapi pergumulan kita ini, maka pergumulan tersebut akan terasa ringan, tidak akan lagi terasa berat. Karena Tuhan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita yang akan senantiasa Tuhan mampukan dalam kita melewati kondisi di saat ini. Marilah kita sebagai remaja Kristen untuk selalu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, serta selalu berseru dan berserah pada Tuhan. Dengan kita memiliki iman yang kuat dan teguh, serta kita percaya kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, kita yakin bahwa Allah akan turut bekerja dalam setiap pergumulan kita dan akan menyelesaikan berbagai macam pergumulan kehidupan kita. Terpujilah Allah. Amin. Firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita satukan doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kalian dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan, atau terlebih nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau begitu setia tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang masih boleh Engkau berikan untuk kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah di saat ini. Terima kasih karena Engkau telah menuntun itu semua, sehingga boleh berjalan sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu saja. Bapa dalam kerajaan surga, tadi kami telah membaca serta merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Bapa, apa yang telah kami baca serta kami renungkan tadi, itu semua tidak berlalu begitu saja, namun bisa mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami praktekkan dalam kami menjalani hari lepas hari. Bapa, di saat ini kami juga mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Gembina Firi Bitung dan UPK Pembina Remaja yang ada. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka mulai dari ketua sampai dengan anggota-anggota yang ada. Biar kiranya Bapa, mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat dalam melayani, agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan baik. Berdoa juga untuk setiap program yang telah mereka susun, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Mari kiranya Bapa, kiranya Engkau turut campur tangan itu semua. Pun kami berdoa juga untuk seluruh remaja Gembina Firi Bitung yang ada. Mari Bapa, Engkau berkati mereka di masa-masa remaja ini. Apapun yang menjadi cita-cita, impian, dan harapan serta kerinduan yang ada, mari kiranya Tuhan buat berhasil itu semua sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Allah Bapa yang baik, sertai dan bimbinglah mereka selalu, agar selalu mereka senantiasa berpikir, bertutur kata, dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Biar kiranya kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang Tuhan selalu anugerahkan di tengah-tengah kehidupan orang tua kami. Berkati apa yang menjadi tugas tanggung jawab, serta berkati juga seluruh usaha mata pencarian dari orang tua kami masing-masing. Biar kiranya Bapa waktu itu semua ada berkat-berkat baru yang boleh Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, di ibadah saat ini kami telah memberikan persembahan. Mari kiranya Bapa, besar kecil persembahan yang telah kami berikan, Engkau berkati itu semua, agar supaya dapat menunjang program pelayanan yang ada. Kami juga mau berdoa Bapa untuk orang-orang yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang adalah sumber berkat kami akan selalu mencurahkan berkat-berkat kepada kami. Dan ajarlah kami selalu untuk tetap mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Bapa di surga, saat ini kami masih dalam situasi pandemi dan kami telah memasuki peradaban yang baru atau yang disebut dengan new normal. Biarlah senantiasa kami selalu dalam lindungan tangan kasih-Mu. Jauhkan kami dari virus corona ini agar kami tidak terinfeksi dari virus ini. Bapa dalam kerajaan surga, berkati pemerintah yang ada, berkati para medis, serta juga orang-orang yang berjuang melawan virus corona ini. Kiranya apapun usaha yang dilakukan oleh mereka, biar supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik, dan kami percaya ada rencana yang indah yang sedang Tuhan persiapkan untuk kami. Kami mohon Tuhan, Engkau pulihkan dunia kami, pulihkan bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia, agar supaya bisa cepat terbebas dari virus corona ini, dan kami dapat menjalani kehidupan kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, sambil memohon ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Nafiri Bitung mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak pembina dan teman-teman remaja yang masih tetap setia bersekutu beribadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.